Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini atau di pertemuan kali ini untuk mapel sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja, Ibu akan menjelaskan apa itu sanitasi. Nah, di sini pengertian sanitasi menurut para ahli ada beberapa. Di sini Ibu mengambil 3, yaitu yang pertama menurut Dr. Asrul Aswar MPH, yaitu sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, menurut Ehler dan Steele, yaitu sanitation is the prevention of disease by eliminating or controlling the environmental factor which form links in the chain of transmission. Yaitu sanitasi adalah pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengendalikan faktor lingkungan yang berasal dari mata rantai penularan. Yang ketiga, menurut Hopkins, yaitu sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan pengertian sanitasi, yaitu sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit atau preventif dengan menitik beratkan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Ini contoh umumnya. Ini ada seorang anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan. Nah, bila dibiarkan terus-menerus seperti ini, sampah yang dibuang di daerah situ akan menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta menimbulkan lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Bisa mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian yang gambar sampingnya ini membuang sampah di sungai. Nah, ini sampah ini bisa menyebabkan pencemaran sungai. Nah, misalkan ada warga tersebut yang masih mandi di sungai, akan menyebabkan penyakit kulit kalau mandi di air sungai yang sudah tercemar, dan sampahnya pun juga akan menyebabkan banjir. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini ruang lingkup kegiatan sanitasi. Yang pertama, penyediaan air bersih atau air minum, yaitu terdiri dari pengawasan terhadap kualitas lingkungan. Jadi perlu diawasi juga lingkungan tersebut sudah bersih atau belum, sudah bisa dikatakan ini layak untuk dihuni para masyarakat atau digunakan untuk sebagai tempat kerja dan lain sebagainya. Untuk pemanfaatan airnya, di sini misalkan airnya untuk buat mandi tapi airnya tercemar, nah itu juga tidak bisa karena bisa menimbulkan penyakit kulit dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air. Contohnya tadi penyakit kulit, bisa kudis, terus panu, dan lain sebagainya. Cara pengolahannya, jadi airnya harus disterilisasikan terlebih dahulu biar bersih dari bakteri dan pencemaran airnya. Kemudian cara pemeliharaannya. Nah, di sini cara pemeliharaannya bagaimana? Cara pemeliharaannya ya jangan buang sampah misalkan di sungai. Jangan buang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan pencemaran air. Jadi nanti kalau misalkan air itu akan diolah dan dijadikan air minum, itu sudah bersih kalau kita memelihara air atau misalkan sungai-sungai atau aliran sungai yang ada di sekitar kita. Kemudian pengolahan sampah, cara atau sistem pembuangan. Nah, di sini kita kalau misalkan memiliki sampah, jangan dibuang seenaknya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Seperti contoh pada gambar yang pertama tadi, seorang anak yang membuang sampah sembarangan dan seorang laki-laki yang
membuang sampah di sungai. Nah, ini sama sekali tidak patut dicontoh karena itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Bisa mulai dari penyakit kulit, dari kebanjiran, pencemaran air, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan pembuangan. Nah, di sini harus disediakan tempat sampah yang berbeda antara organik dan anorganik atau non-organik. Kemudian cara penggunaannya dan cara pemeliharaannya. Jadi kita harus memelihara ini pengolahannya sampah gimana. Misalkan sampahnya itu bisa dijadikan kerajinan tangan. Nah, ini bisa mengurangi sampah kayak gitu. Kemudian pemeliharaannya. Jadi kita membuang sampah pada tempatnya, tidak membiarkan sampah itu misalkan di tempat sampah tidak tertutup sehingga menyebabkan bau dan mengganggu orang-orang sekitar. Nah, kalau misalkan menyebabkan bau, itu akan menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, ini pengolahan makanan dan minuman atau food sanitation. Nah, ini yang pertama pengadaan bahan makanan atau bahan baku. Jadi bahan makanannya yaitu harus yang pertama fresh, harus yang segar. Kemudian penyimpanan bahan makanannya di sini harus dibedakan. Misalkan habis membeli sesuatu, mana yang harus diletakkan di kulkas, mana yang tidak. Jadi harus segera disimpan pada penyimpanan yang tepat. Kemudian pengolahan makanannya. Di sini misalkan seorang chef. Kalau di hotel dalam mengolah makanan saat memasak, nah ini seorang chef juga harus bersih, personal hygiene. Jadi pakaiannya bersih, kuku dan rambutnya bersih, semuanya dalam keadaan bersih. Kemudian tempatnya pun juga harus bersih, jauh dari kata kotor dan bakteri. Kemudian pengangkutan makanan. Di sini pengangkutan makanannya. Di sini memakai apa saat mengangkut makanannya? Kayak misalkan makanannya ini diletakkan di piring, kemudian di bawah waitressnya ini tidak hygiene-nya sangat tidak baik, misalkan tangannya kotor dan lain sebagainya. Jadi ini pengangkutan makanannya juga berpengaruh terhadap kebersihan makanan tersebut. Kemudian penyimpanan makanan. Jadi untuk penyimpanan makanan di sini harus dipilah-pilah, dibedakan mana makanan yang masih mentah atau makanan yang sudah matang dan makanan yang sudah matang. Jadi harus dipisah, mana yang harus masuk freezer, mana yang tidak, mana yang harus dibiarkan di suhu ruangan, dan mana yang harus masuk kulkas. Di sini kita harus mengetahuinya karena itu juga berpengaruh dan berdampak pada makanan. Kemudian penyajiannya. Di penyajian kita lihat kondisi piring itu dibiarkan kotor, tidak dibersihkan, nah itu juga akan mempengaruhi. Atau seorang waitress kukunya panjang atau jari-jarinya kotor, tidak mencuci tangan, nah itu bakterinya juga akan masuk ke dalam makanan tersebut. Nah, kalau seperti itu nanti akan berdampak pada apa? Bisa jadi diare dan lain sebagainya. Kemudian di sini pengawasan pengendalian serangga dan binatang pengerat. Nah, ini cara pengendalian vektor atau serangga penular penyakit. Contohnya apa? Misalkan tikus, kecoa. Jadi misal kita harus jauh dari kata tikus, kecoa. Kita bisa menutup, misalkan ada lubang-lubang di ruang kerja atau contohnya misalkan di kitchen. Nah, kita cari mana ini tempat bersarangnya serangga seperti kayak tikus, kecoa dan lain sebagainya. Kemudian kita harus membersihkan paling tidak beberapa minggu sekali untuk general cleaning agar tidak ada serangga-serangga yang dapat menularkan penyakit.
Kalau pembersihan biasa itu bisa dilakukan setiap hari, tapi untuk keseluruhan bisa untuk mingguan, bulanan. Nah, untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada tempat dan ruang kerja. Di sini tempatnya harus bersih, harus aman, ventilasi udaranya harus mencukupi, pencahayaannya juga harus ada yang masuk ke dalam tempat kerja atau ruangan kerja. Nah, di sini sangat berpengaruh kepada kita sendiri atau seseorang tersebut yang berada di dalam ruangan. Kemudian pekerjaannya. Nah, di sini pekerjaannya di sini sudah sesuai atau tidak dengan orang tersebut. Misalkan orang tersebut bagian housekeeping. Nah, di sini tapi beliau pengalamannya tidak di housekeeping atau tidak memahami tata cara membersihkan, tidak memakai APD sehingga tangan menjadi kotor dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian cara kerjanya tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini juga akan membahayakan keselamatan kerja untuk orang itu sendiri dan kesehatannya beliau sendiri. Kemudian tenaga kerja atau pekerja. Di sini tenaga kerja harus memahami mana yang baik sesuai dengan SOP, mana yang tidak. Jadi para pekerja harus mempunyai ilmu, pengetahuan tentang pekerjaan tersebut yang dia jalani. Selanjutnya, sanitasi dari sudut kesehatan. Yang pertama, menjamin lingkungan serta tempat kerja yang baik dan bersih. Nah, kalau misalkan lingkungan dan tempat kerjanya baik, otomatis para pekerja juga akan merasa nyaman dan aman. Yang kedua, melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang merugikan kesehatan psikis. Contohnya kalau di hotel, di sini misalkan seorang hotelier harus berpenampilan rapi, bersih. Nah, apabila orang tersebut tidak menjaga sanitasi, tidak pernah cuci tangan, tidak pernah merawat kuku, tidak pernah merawat rambut, nah itu akan merugikan kesehatan buat dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Mungkin kalau tidak pernah keramas gitu ya. Nah, orang itu pertama minder, kedua pasti menimbulkan teman-temannya juga akan merasa kok ini gini ya bau. Kemudian tamu juga akan kok pelayanannya kayak gini, kayak seperti itu. Merasa seperti tidak dihargai karena pegawainya sendiri tidak memperhatikan kebersihannya. Nah, itu nanti juga akan pengaruh kepada mentalnya dia. Jadi untuk seorang hotelier diharapkan untuk menjaga sanitasi betul-betul, sering mencuci tangan, merawat tubuh dan lain sebagainya, seperti menggunting kuku, kemudian mencuci rambut, mandi misalkan 3 kali sehari atau 2 kali sehari juga boleh, seperti itu, sehingga tidak menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, ini menyebabkan timbulnya penyakit menular. Ini artinya misalkan dari air. Nah, ini airnya harus bersih, jauh dari kata bakteri. Jadi tidak tercemar sehingga tidak menularkan penyakit. Kemudian mencegah terjadinya kecelakaan dan menjamin keselamatan. Kalau kita bekerja dengan sanitasi atau tempat yang bersih, itu akan membuat merasa nyaman dan aman. Misalkan tempatnya ini lantainya licin, nah ini bisa menyebabkan karyawan tersebut jatuh. Nah, ini keselamatannya juga akan terganggu. Jadi kita di hotel juga harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada, tidak hanya di hotel saja. Kemudian selanjutnya lanjut,
Ini kita lanjut saja. Nah, di sini Ibu mempunyai video yang akan Ibu paparkan di sini. Tolong disimak, silakan disimak videonya, dipahami arti dari yang isi dari video ini. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silakan Wapri Bu Azizah atau bisa menulis di kolom komentar. Adi adalah anak seorang laki-laki yang tidak tahu betapa sanitasi dapat mempengaruhi hidupnya. Adi yang tinggal di lingkungan kumuh, di mana sungai yang dipenuhi dengan sampah dan kotoran menjadi sumber mata air utama di lingkungannya. Karena sanitasi yang buruk membuatnya terlihat lesu, lemas, tidak bersemangat, dan sering terserang penyakit. Bahkan, ia juga pernah tinggal kelas. Adi pun menjadi pribadi yang tidak percaya diri, sehingga ia dijauhi teman-temannya. Dan kemudian ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Hingga suatu ketika, sebuah keadaan merubah hidupnya. Baik anak-anak, pagi ini kita kedatangan seorang mahasiswi dari Akademi Komunitas Negeri Lamongan. Silahkan Kak untuk memperkenalkan diri. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Indi. Saya akan membantu Bu Guru untuk mengajar kalian. Baik adik-adik, untuk perkenalan kakak absen dulu ya. Untuk yang namanya kakak sebut, tolong tunjuk tangan. Aan Ferdian, ada Kak. Adam Anila, hadir Kak. Adi Budiman, ada yang tahu di mana Adi? Apa ada surat keterangan? Tidak Kak, sudah lama Adi, Bella, Farid, dan Kiki tidak masuk sekolah. Terakhir kita jenguk mereka sakit. Saat ini tidak ada yang tahu kabar mereka. Iya Kak, bagaimana tidak sakit-sakitan? Mereka saja tinggal di lingkungan kumuh. Minum dan makan pasti menggunakan air sungai yang kotor. Iya benar Kak, mereka selalu terlihat lesu dan lemas. Bahkan di antara mereka ada yang pernah tinggal kelas. Oh begitu. Kakak boleh tahu alamat rumahnya? Kali Kapas, Gang nomor 3 Kak. Rumahnya bercat warna biru Kak. Terima kasih adik. Dari siapa Kak? Sepertinya kakak bukan warga sini. Kakak sedang mencari anak laki-laki yang bernama Adi. Dia bersekolah di SMP Harapan Bangsa. Apa adik warga sini? Tuh, Adi Kak. Oh ya adik, apa semua warga di sini mengambil air di sini? Iya Kak, sungai di sini memang kotor, banyak sampah dan bau. Tapi warga di sini menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci, dan masak. Sampai badanku jadi gatal semua. Semoga adik dan warga di sini cepat mendapatkan air bersih ya adik. Permisi dik, apa adik yang bernama Adi? Iya, kakak ini siapa ya? Perkenalkan, nama kakak Indi. Kakak adalah mahasiswi yang mengambil di sekolah Adi, khususnya di kelas Adi. Kakak mendengar bahwa Adi tidak pernah masuk sekolah. Apa itu benar, Dek? Saya merasa terkucil. Teman-teman yang terlihat gembira, ceria, dan sehat membuat mereka menjadi pintar dan bersemangat, sedangkan saya penyakitan, miskin, dan bodoh. Kenapa, Dek? Sekolah itu kan penting. Tapi Kak, Sekolah itu penting loh, Dik. Coba saja bayangkan, 5 atau 6 tahun ke depan. Saat usia produktif kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Jika adik tidak sekolah, bagaimana adik bisa menambah dan mengasah keahlian? Apa adik ingin selamanya seperti ini?
Kalau adik mau, kakak bisa membantu permasalahan adik asalkan adik mau melanjutkan sekolah lagi. Terima kasih Kak, aku akan mempertimbangkannya. Hai adik, kamu kemana saja? Kami semua kangen sama kamu. Kami sangat khawatir dengan keadaan kamu. Kabarku baik, terima kasih Vika. Karena kamu sudah khawatir, mulai saat ini aku akan rajin pergi ke sekolah. Hari ini kakak senang sekali karena Adi mau kembali sekolah. Baik adik-adik, pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana cara membuat sanitasi di lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Kakak akan menampilkan video, adik-adik simak dengan baik ya. Kenapa sanitasi itu penting? Karena sanitasi dapat berpengaruh pada kualitas hidup seseorang. Lalu, apa yang terjadi pada sanitasi lingkungan yang buruk? Kita akan sering terserang penyakit seperti diare, disentri, penyakit kulit, hepatitis, lemas, dan lesu. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa berperan dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce mengurangi jumlah sampah, reuse menggunakan kembali barang bekas, dan recycle mendaur ulang sampah. Selain itu, kita juga bisa membangun septic tank komunal yang menampung dan menyaring air limbah rumah tangga sehingga sungai tidak lagi tercemar. Hanya itu, kita juga bisa menggunakan sistem water harvesting. Dengan menerapkan septic tank komunal, water harvesting, dan gaya hidup 3R, kita akan mendapatkan sanitasi lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik dapat memberikan efek positif. Baik adik-adik, itu tadi video tentang cara mewujudkan sanitasi yang bersih. Jangan lupa ya adik-adik, besok ada kegiatan Hari Bebas Sampah. Kakak harap adik-adik bisa berpartisipasi. Halo, bisa bicara dengan Kak Indi? Iya, ini dengan saya sendiri. Ini siapa? Ini Adi Kak. Oh, Adi. Kamu apa kabar, Di? Terima kasih ya Kak, karena kepedulian Kakak aku menjadi seperti ini. Ternyata lingkungan dengan sanitasi yang bersih dapat banyak bermanfaat. Selain meningkatkan kualitas hidup, juga kita bisa mendapatkan kenyamanan dan kedamaian. Apa kakak boleh minta tolong? Tolong bantu anak-anak di luar sana yang belum mendapatkan sanitasi bersih, agar manfaat yang kamu dapatkan bisa dirasakan oleh anak-anak lain. Baik Kak, aku juga sebenarnya memikirkan hal itu. Sekian video dari Bu Aziza. Misalkan ada yang mau ditanyakan bisa wabri Bu Aziza atau menulis di kolom komentar. Nah, semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.